Gue boleh nanya tentang Tuhan lu nggak, Kim? Gue ini bukan bandar, gue ini pemake. Diet gue besok gitu. Besok gue diet gitu. Zaman ngampus gue masih suka bawa obatnya. Apa kabar, Kim? Baik, baik. Nama lengkap lu Sabili Hakim Junet. Basili Hakim Junet. Basili Hakim Junet. Iya. Itu apa tuh arti nama lu tuh? Artinya apa ya? Basili tuh bahasa Latin ya, setahu gue dari bokap. Cuma gue nggak pernah tahu artinya yang bener apa. Cuman yang gue tahu hakimnya doang. Hakim kan ya sifat Tuhan ya, adil kan, maha adil ya kan. Adil. Bijaksana. Iya, bijaksana. Kalau Junet itu marga gue ya. Panggilan lu Hakim sehari-hari. Hakim ya. Lu lahir tumbuh besar di mana, Kim? Gue lahir di Jakarta, tapi pas gue belum umur setahun tuh gue pindah ke Tangerang dari tahun 94. Sampai hari ini gue masih di situ. Di Tangerang situ ya? Masih ya. Gede di Tangerang, sekolah di Tangerang juga? Dari TK sampai SMP gue di Tangerang. SMA gue ke Jakarta. Ngerantau? Ya dibilang ngerantau nggak juga sih, dulu tinggal naik bis aja ya kan, naik bis lewat Kebon Jeruk udah, dari Kebon Jeruk naik angkot ke sekolah, deket lah dan belum macet. Dulu tuh gue berangkat kayak subuh lah, habis subuh berangkat 20 menit lah paling nyampe sekolah. 20 menit ya? Iya. Dari Tangerang tuh udah nyampe sekolah? Udah nyampe sekolah. Jadi lu nggak ngekos ya di Jakarta? Nggak ngekos. Seumur hidup gue telat masuk sekolah itu cuma sekali. Seumur hidup cuma sekali? Waktu di SMA itu gara-gara gue kesiangan bangunnya, kesiangan. Dan itu hari Senin upacara, gue dateng gerbang udah ditutup. Waduh, ya udah sih, cuma itu doang sih. Soalnya gue tipikal orang yang cenderung menghargai waktu sih. Oke. Jadi ya kalau gue janji datang jam, misal kita janjian jam 8, gue usahain setengah 8 atau sebelum jam 8 gue udah sampai. Jangan sampai bikin orang nunggu, karena nunggu tuh nggak enak. Karena gue ada pengalaman dari SMP, itu kan gue terdiagnos sebuah penyakit kan. Kita sebut saja lah penyakitnya, bukan penyakit yang gimana-gimana, hipertiroid ya kan. Hipertiroid. Jadi gue kelebihan hormon tiroksin ya, di leher lah pokoknya. Jadi gue tanpa bergerak pun keringetan, jantung deg-degan segala macam. Dan itu wajib kontrol setiap minggu. Itu yang suka telapak tangannya Iya, basah telapak juga? tangannya basah. Karena kan kerja jantungnya nggak normal. Iya. Jadi telapak tangan keringetan. Bahkan kalau kata nyokap gue tidur aja kayak orang kejang-kejang, gemeter gitu. Tremor lah. Jadi setiap weekend nih Sabtu, entah gue diantar nyokap atau bokap, pagi ke rumah sakit tes darah ya kan. Tes T3 sama T4. Keluar hasil labnya tuh sekitar 4-5 jam baru kontrol dokter. Dan gue selama 4-5 jam itu gue di rumah sakit aja nungguin. Nunggu gitu ya? Iya, kadang suka diajak sama nyokap kemana dulu yuk. Enggak, gue mau di rumah sakit aja. Ya udah gue di rumah sakit. Zaman itu gue belum pegang handphone kan, waktu SMP tahun 2007 2008, kelas 8. Ya, 2008. Yang hypertiroid lu itu sampai sekarang masih atau udah ada pengobatan? Gue kan minum obat dari SMP ya. Dari yang tadinya dosisnya berapa, akhirnya tadinya obatnya ada berapa macam. Terus jadi 1 macam doang. Dari 10 mili turun ke 5 mili. Terus sebenarnya sama dokternya suruh diturunin lagi dosisnya, tapi produksi obatnya tuh paling kecil 5 mili. Akhirnya yang 5 mili dipotong setengah. Gua itu minum obat tiroid sampai SMA doang. Sampai SMA? SMA doang. Berarti gejalanya juga udah berkurang? Udah berkurang jauh. Kayak
Gue sempat ditanya sama saudara gue yang hipertiroid juga. Jadi kan sebenarnya itu penyakit yang cenderungnya genetik ya. Tapi kebanyakan menyerang perempuan. Tapi ini gue cowok kena. Nah, terus sama saudara gue ada yang hipertiroid juga. Dia minta gini ke gue, coba tangannya lurusin gini. Nah, oh udah nggak goyang. Kalau dulu pasti gemeter. Pasti gemeter. Karena kerja jantungnya. Iya, kalau sekarang udah alhamdulillah lah udah normal. I see. Paling kalau gua ngerasa ada sesuatu yang salah di badan gua, zaman ngampus gua masih suka bawa obatnya. Tapi gua minum nggak pakai aturan dokter, kayak serauk gua minum aja udah. Tapi nggak minum lagi. Oke, lu nggak ngelihat dosisnya gitu. Nggak ngeliat dosis, emang udah dicakin setengah lah sama nyokap gue. Jadi ditaruh kayak di tempat vitamin C gitulah, ya kan? Gue minum gitu aja, iya gue minum aja. Yang penting badan gue udah enakan, udah selesai. Ya gitu. Sampai disangkain temen lu, Cim lu ngeboti? Kagak bro, ini mah bukan Andep, ini mah obat tiroid. Iya, kayak gitu. Itu lu kuliah masih konsumsi, sekarang masih konsumsi nggak? Sekarang udah nggak, kuliah aja juga jarang. Cuma gue bawa tapi nggak gue minum. Kalau badan gue aneh baru gue minum. Kayak misal tiba-tiba gue diem kok keringetan, padahal cuaca juga nggak panas. Nah itu kan berarti gejala kan, wah harus minum obat nih. Tapi kalau sekarang sih untungnya udah enggak sih. Malah gue sekarang cenderungnya sangat sulit berkeringat sih. Jadi malah sangat sulit berkeringat. Iya, sulit berkeringat. Kegiatan seberat apapun juga keringetnya paling di pala doang, keringet jagung. Tapi badan enggak. Itu lu tanyain ke dokter nggak? Gue udah nggak pernah konsul sih, udah nggak pernah konsul. Iya. Ya siapa tahu lu pengen ada penjelasan dari dokter, ini kenapa gue jadi malah jarang berkeringat gitu. Oh, kalau kalau gue sih justru no care ya, kayak gitu-gitu ya. Udahlah, selama badan gue fine aja, kenapa gue harus ke dokter? Gitu. Perjalanan hidup lu SMA di Jakarta, 112 ya tadi? Iya, 112. Setelah itu, perjalanan lu kemana lagi, Kim? Setelah lulus SMA, kan pada di persimpangan jalan kan. Pada mau kuliah di manakah, jurusan apakah. Karena saat itu gue sering banget nongkrong di rumah temen gue, anak-anaknya tiba-tiba, kita barengan kuliah di Malang kali ya. Boleh juga sih, gue pikir. Akhirnya udah gue daftar di Brawijaya. Tadinya gue mau kuliah di ITB, ngambil teknik mesin dari Dirgantara. Tapi PMD ya? Iya, tapi gue lebih mau fokusnya ke aeronautikanya kan. Desain-desain pesawat segala macem. Karena gue dari kecil tuh kayak agak-agak obses sama Dirgantara gitu. Lebih ke astronomi ya. Padahal kan di ITB pun ada jurusan astronominya kan di MIPA. Iya. Cuman gue lebih inginnya membuat tools yang bisa membuat lo mencapai ke space. Kayak bikin roket kah atau apa, kayak yang sekarang lagi dikembangin sama Elon Musk apa SpaceX. Bla 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 ya. Gue tertarik dengan hal itu gitu awalnya, tapi gue ikut bimbel kan ada tes-tesnya gitu kan ya. Simulasi segala macam. Nggak tembus nih kayaknya kalau gue maksa. Akhirnya gue cari alternatif lain. Bokap gue tuh pengen anaknya ada yang jadi dokter. Akhirnya gue daftar ke dokteran sama satu lagi teknik. Tapi tekniknya gue waktu itu masih bingung. Apa ya teknik yang nggak hitung-hitungan banget tuh apa ya? Oh ada nih perencanaan wilayah dan kota. Nggak hitung-hitungan banget. Ternyata hitung-hitungannya malah lebih sadis. Hitung-hitungannya hitung-hitungan statistik, bukan matematika murni. Jadi dari semester 1 tuh ada statistik dasar ya kan, pengantar statistik. Ini di Brawijaya kan? Di Brawijaya. Di semester 2 ada yang namanya MAP 1, MAP tuh gue lupa, pokoknya statistik juga. MAP. Ya, jadi pokoknya lu belajar di PWK ini benar-benar aneh menurut gue, teknik tapi nggak teknik. Ada unsur sosialnya juga tapi nggak sosial, karena gue di semester pertama tuh
ada matkul sosiologi. Oke. Jadi setelah dipikir-pikir, oh iya, ketika lu ingin membangun suatu daerah atau wilayah, lu harus mendekati masyarakatnya kan. Ya, benar. Makanya kita pelajari sosiologi supaya kita bisa meng-approach masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Terus lu di Brawijaya setahun doang kan? Ya, gue setahun doang karena di semester pertama kelar gue pulang kan ke rumah, terus gue ngomong ke nyokap gue, Bu, gue mau pindah, nggak betah gue di Malang. Akhirnya ya udah lu lanjutin dulu lah, masa baru setengah tahun udah mau cabut. Oke, gue lanjutin. IP aman tuh? IP aman di semester 1. IP aman. Di semester kedua gue tiba-tiba ngomong ke nyokap gue, Bu, gue ikut bimbel ya. Soalnya ada nih temen gue dari Jakarta datang ke Malang, anak BINUS. Dia bilang, gue mau pindah kampus nih Kim, kemana? Ke UI. Serius lu? Iya, bareng dong. Gue juga mau di UI. Lu mau ngambil apa di UI? Dia bilang, gue tanya. Dia bilang, gue kayaknya mau ngambil psikologi di UI deh. Oh, lu mau masuk psikologi? Enggak, temen gue. Temen lu, oke. Temen gue. Terus gue berpikir, gue sempet waktu itu di kampus lewat FH Brawijaya kan. Ada spanduk yang membuat gue tuh tergugah kata-katanya. Dari seorang entah dosen, entah guru besar lah, ada fotonya pokoknya. Itu kan juga alma mater Munir kan, FH Brawijaya. Nah, terus di situ kata-katanya gini, masuk fakultas hukum bukan hanya belajar tentang ilmu hukum, tetapi juga belajar tentang keadilan. Nah, belajar tentang keadilan, di situ gue tergugah dong. Okay. Wah, kayaknya cocok nih gue ambil hukum nih, karena sesuai dengan nama gue ya kan. Dan gue pengen tahu what is justice gitu. Literally, keadilan tuh secara literar apa sih artinya? Lo ininya Libra, zodiaknya? Scorpio. Oh, Scorpio. Scorpio gue. Kalau Libra tuh udah combo banget sih, timbangan kan. Yoi, akhirnya gue bimbel, setiap tes tuh gue pasti tembus UI terus kan. Bahkan gue dengan PD-nya, dengan nilai gue segini, manajemen UI pun gue bisa masuk. Oke. Akhirnya gue... Karena bimbel lu serius? Serius. Dan menurut gue, mata pelajaran IPS menurut gue mudah dikuasai ya. Oke. Bukannya mendiskreditkan anak IPS. Mungkin kalau kita bicaranya akuntansi, kalau gue nggak tahu base-nya, salah hitung di satu angka aja, hancur semua kan. Okay. Akhirnya gue demen tuh kan sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi ya. Pada akhirnya gue suka sih. Sekarang ini bahkan gue lagi suka banget sama ekonomi sebenarnya. Akhirnya gue diterima di FAUI. Awalnya gue pas SBMPTN, pas buka pengumuman gue nggak diterima, agak kecewa juga sih, anjing kok gue nggak diterima ya. SBM tahun 2013. Terus kan tapi gue ikut SIMAK kan. Di SIMAKnya gue keterima FAUI yang paralel. Terus gue ngomong ke nyokap gue, mau nggak lu bayarin? Mahal kan nih paralel. 8,5. Ceban kalau FH. Ceban. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lu serius. Oke. Selama lu kuliah, fase terberat di mana? Fase terberat itu ketika waktu itu gue baru semester 2 ke 3. Jadi liburan semester genap kan, panjang kan. Nah, di libur semester genap itu gue bergabung dalam sebuah tim moot court competition. Moot court, oke. Ya, peradilan semu. Kasus perdata MCC UGM ya kan. Berjalan segala macam. Setelah berkas kelar dan dikirimkan ke UGM, gue tiba-tiba ngomong ke pengurus timnya, ketua organisasinya segala macam, gue kayaknya nggak bisa lanjut di tim ini. Kenapa? Karena gue ngerasa sebagai
sebuah batu sandungan. Lu lihat semuanya pada kerja apa segala macem. Yang gue lakuin apa sekarang di tim ini? Hahehe doang, ngerokok, bercanda-bercanda segala macam. Jadi apa ya? Jadi inilah supplier hiburan untuk mereka yang stres. Tapi itu kan tidak dibutuhkan dalam sebuah tim yang memang serius. Dan gue membawa alasan bohong tuh, gue nggak dibolehin sama orang tua pulang malam-malam mulu. Akhirnya dari situ. Apa yang lu rasain tuh ketika? Apa yang gue rasain ya, gue ngerasa bersalah lah karena udah berbohong ke mereka. Merasa berbohong ke mereka dan juga ada perasaan lega karena akhirnya mereka bisa maju tanpa adanya si batu sandungan ini. Dan pada akhirnya tim itu juara. Tim itu juara. Tim itu juara, terus kenapa lu menganggap kejadian itu adalah kejadian paling berat? Karena gue jadi apa ya, di situ karena gue udah berbohong, timbul kan rasa bersalah kan. Timbul rasa bersalah, akhirnya gue jadi jarang ngampus. Jadi jarang ngampus. Selama 1 semester itu, di semester 3, gue jarang masuk kampus. Ya akhirnya IP aman-aman aja sih, karena gue masih ikut UAS gitu. Di semester 4-nya, gue full, gak pernah masuk. Gue bilang ke nyokap, gue mau ke kampus, tapi gue malah kemana. Kayak gue sempet akhirnya suka baca buku, karena gue di 2014 tuh sering-sering banget ke Blok M. Gue nongkrong sama yang jual buku, baca buku. Awalnya gue beli Bumi Manusia kan. Terus si yang jual nggak mau beli sisanya, ini kan bukunya ada 4. 1 dulu aja lah. 1 aja belum tentu kelar, bukunya segini kan. Ternyata pas gue baca enak juga. Gue balik lagi, boleh bang sisa 3-nya gue bayarin sini. Long story short, lu ibaratnya flight kan dari kampus gitu kan, kabur. Ada titik terpuruknya nggak sih? Dari titik lu terpuruknya gitu. Tuh di saat itu gue sudah mulai berpikir, kayaknya gue udah nggak layak ada di dunia ini. Ada beberapa hal yang harus gue coba sebelum gue mati. Akhirnya gue nyobain gini ya kan. Oh gini rasanya, enak juga sih, tapi ya udahlah gitu doang. Nggak sewah yang gue tonton di bokep-bokep atau apa ya kan. Setelah itu semua rasa penasaran gue udah terpenuhi, ya udahlah gue mau apa lagi. Sampai pernah apa aja tuh yang selain gini tuh apa lagi? Ya yang lain-lain yang sampai hari ini belum pernah gue coba dan gue nggak penasaran tuh clubbing. Clubbing tuh gue nggak ada rasa penasaran sama sekali. Gue nggak suka tempat bising gitu. Bising, penuh asap rokok, orang mabok semua ya kan, ngapain? Nggak asik ngapain gue tahu. Udah. Terus apa ya? Gue sampai pernah jalan kaki dari Masjid Peruri, kalau lu tahu. Blok M? Ya Peruri sampai rumah. Tangerang, ya. 2 jam, 3 jam. Jalan kaki bro. Berapa? Dari setengah 1 siang sampai jam 11 malam. Oke. Siap. Nah singkat cerita gue udah balik lagi ke kampus segala macem. Nah, gue sempet ada clash sama 1 orang perkara narkoba lah. Sebenarnya sih bukan narkobanya yang jadi perkara ya, tapi perkara uangnya. Dia ngutang sama gue, terus gue tagih, nggak dibayar-bayar. Akhirnya gue nanya kan ke temen-temennya, si ini mana, kenapa emang? Iya dia ada utang sama gue. Dia marah karena anak-anak berpikirannya, oh si A utangnya gede banget kayaknya sama si Hakim, sampai dicari-cari mulu. Padahal kalau kita bicara nominal, ya nggak nyampe jutaan lah, cuma ratusan ribu. Tapi kan gue berpikirannya gini, gue uang itu kan masih dari orang tua. Gue nggak punya pekerjaan sampingan untuk cari-cari uang tambahan. Dan semua biaya narkoba itu ya gue pakai uang orang tua. Sampai gue sering ngebohongin bapak gue ya kan, Pak mau beli buku pak, bukunya bener gue beli, tapi dananya di markup buat beli. Dan ketika gue emang ada,
anak-anak pengen nih, ayo main aja ke kosan. Nggak gue tarikin duit, karena gue selalu bilang, gue ini bukan bandar, gue ini pemake. Kalau lu emang pengen make, ayo make aja bareng. Sampai pernah ada satu kejadian yang membuat gue agak-agak upset sih. Jadi gue di kantin Eva nih, kan kecil kantinnya kan, kecil banget. Ada satu senior, gue tahu dia senior gue, angkatan 2010. Tapi gue nggak kenal dia siapa. Cuma dia bermain emang sama teman-teman gue. Tiba-tiba teriak gini, Kim, ada nggak? Anjing, satu kantin nengok semua. Gue samperin, gue tepok, gue giniin, bang, lu kalau mau nyari nggak gitu caranya bang. Gue nih bukan bandar. Lu kan bisa datang baik-baik ke gue, nanya. Atau lu bisa chat gue, dan belum tentu gue kasih. Kenapa? Karena gue bukan bandar. Gue ini korban loh. Masa lu minta narkoba ke korban? Korban penyalahgunaan narkoba ya kan? Nah gitulah, singkat cerita, si orang yang sempat clash sama gue ini, pokoknya di saat itu gue udah jadi kayak public enemy lah di FHUI. Nggak ada yang mau temenan sama gue segala macem. Gue sih ngerasanya dijauhin ya. Nggak tahu mereka mandang gue gimana, yang jelas isu-isu buruk tentang gue tuh sudah sangat banyak lah. Ya sampai akhirnya gue ketangkep gara-gara itu orang yang ngomongnya pas cabut dari kamar gue, ngechat ya kan, Kim ada nggak? Wakas banget nih gue. Ya kalau lu mau bokul mah nggak ada, kalau lu mau make ada, sini aja. Oke. Nggak dibalas lagi tuh sama dia. Tiba-tiba kamar gue ada yang ngetop. Pas gue buka, tangan gue langsung diborgol. Borgol besi. Artinya apa? Gue kan TO berarti, target operasi. Tanpa gue bertanya mana surat perintah dan bla bla blanya, udah langsung diborgol. Ya gue agak shock juga kan di situ, anjing. Terus polisinya nanya ke gue, mana barangnya? Gue belaga bego aja, barang apaan pak? Mana barangnya? Yang jelas kalau nanya pak, gue nggak tahu maksud lo apa, barang apa? Mana narkobanya tuh pak, di buku tuh. Gue tunjuk ada satu buku, bukunya Pram, Arus Balik. Dibuka sama dia, tak ada pacokan lah, gocapan. Berarti lu udah serahin semua tuh? Udah gue serahin semua. Dan sialnya saat itu temen gue ada yang lagi minjem motor dan gue nitip rokok. Pas dia buka pintu kamar gue, langsung ikutan ditarik sama polisinya. Set, mana barangnya? Dia tanpa ngomong Belgi kayak gue langsung dikeluarin semua ganjanya. Dapat dari mana kamu? Dari sini. Mana orangnya? Nggak tahu pak. Pokoknya bilang nggak tahu. Okay. Akhirnya keangkut berlima, nginepnya deket sini lah. Gue di dalam sel Polres tuh 5 hari, sampai akhirnya ditebus. Yang nebus siapa, Kim? Orang tua. Ya, tapi orang tua gue karena awam dengan hal-hal seperti ini, mereka minta jasa pengacara ya kan, penasihat hukum. Yang sebenarnya itu masih anak buahnya tante gue. Oke. Pas lagi proses BAP-nya dihancurin, marketing rehab udah ada di situ. Dan setelah selesai semua prosesnya, gue udah dianggap bebas. Gue langsung dirangkul sama marketing rehabnya. Ayo ikut kita dulu. Kemana pak? Tempat rehab. Pakai motor gue sendiri. Motor gue tuh sempat nginep di Polres 5 hari. Dari Polres bawalah ke tempat rehab. Di tempat rehab gue langsung di assessment, tanya-tanya. Si yang interview gue bilang, udah lu nyantai aja di sini mah, udah nggak ada urusannya sama hukum lah. Ya udah akhirnya ditanya lu pernah pakai apa aja segala macem bla bla bla, ya gue jawab jujur lah. Sampai gue dipanggil lagi ke satu ruangan, di situ isinya ada nyokap gue, bokap gue sama si pengacara. Ngasih surat. Gue diminta tanda tangan. Gue tanya, ini surat apaan? Surat pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan bahwa lu mau direhab. Lah,
Gue nggak mau direhab, ngapain gue direhab? Orang gue nggak ketergantungan kok. Lu ngerasa lu emang gak ketergantungan? Enggak, karena gue sadarin gue make ketika emang gue pengen doang dan ketika gue emang punya duit. Kalau nggak punya duit, kalau gue ketergantungan, gue bisa nyolong, ya kan? Gue bisa apa? Lu emang gak ada momen sakau gitu? Nggak ada, nggak pernah. Secara fisik nggak pernah ada sakau. Cuma kadang pikiran gue aja kayaknya enak ya ngebaks, kayak gitu doang. Dan itu sebenarnya bisa dilawan. Tapi ketika memang di saat itu ada, gue bayarin deh. Berapa gue dibayarin udah. Nah perjanjiannya di kontrak rehab itu, gue kan di situ ditulisnya secara sukarela melakukan rehabilitasi. Gue statusnya voluntary. Jadi di tempat rehab tuh ada 2 status. Yang satu compulsory, yang satu voluntary. Compulsory ini kasus hukumnya masih berjalan. Oke. Sedangkan kasus hukum gue kan udah selesai di Voluntary. gue voluntary. Di perjanjiannya gue di dalam fasilitas rehab itu 1 bulan, 2 bulan rawat jalan. Tetapi kenyataannya gue di fasilitas rehab 2 bulan dan rawat jalannya 3 bulan. Jadi total 5 bulan. Oke. Ada titik momen balik lu nggak dari momen-momen itu, masa-masa itu? Masa-masa itu gue sih lebih ke saat baru ketangkep rehab bla bla bla. Gue pada akhirnya berpikiran anjing lah, nggak ada siapapun yang bisa gue percaya di dunia ini gitulah. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah. Oke. Berhenti kuliah di tahun 2016. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga ya. Awalnya dicutiin dulu sama nyokap gue 1 semester. Di semester selanjutnya ditanya, lu masih mau kuliah nggak? Enggak. Akhirnya diurus surat pengunduran dirinya. Oke. Udah akhirnya gue singkat cerita 4 tahun lah tuh gue di rumah aja. 4 tahun? 4 tahun di rumah aja. Lebih lama daripada lu kuliah? Iya bener, 4 tahun di rumah aja. Nggak keluar rumah. Handphone gue nggak mau make. Sama sekali? Sama sekali. 4 tahun sama sekali? Sama sekali nggak pakai handphone. Terus semua sosial media gue deaktif. Oke. Gue matiin. Gue nggak mau tahu apapun yang terjadi di dunia. Itu lu for good 4 tahun sama sekali nggak buka HP? Ya gue waktu sempat pegang handphone Nokia jadul gitulah yang masih pakai keypad. Cuma sekedar untuk lihat jam dan denger lagu. Selama 4 tahun lu ngapain, Kim? Selama 4 tahun tuh gue di rumah either main game atau nonton. Oke, Kim, BTW kita bakal jeda dulu. Oke. Obrolan kita lanjut. Siap. Sip. Balik lagi? Balik lagi. Siap. Udah makan? Ya. Udah mendekat sama Tuhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Tadi lu cerita ketika lu rehab ya? Ya, rehab. Rehab segala macam gitu. Singkatnya lu rehab tuh berapa lama, Kim? 5 bulan. 5 bulan? Ya, 5 bulan rehab. Selesai rehab, yang lu dapat apa? Gua baru ngedapetin hasil dari rehab itu 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian? Ya, setelah keluar rehab, gue tuh masih upset lah, anjing ngapain gua rehab segala macem. Tapi begitu gue udah mulai lama di rumah kan, di kepala banyak konflik segala macem ya kan, karena gue nggak pernah ketemu siapa-siapa ya akhirnya kan gue berdiskusi sama pikiran gue sendiri aja kan. Dan akhirnya ada beberapa nilai dari tempat rehab yang gue ambil dan ternyata itu artinya deep gitu. Kayak gue tiap pagi baca ada satu tulisan narkotik anonimus lah untuk 30 hari, jadi bacanya beda-beda. Gue lupa judul-judulnya. Kita ambil contoh aja lah, menjadi seorang bajingan. Di endingnya selalu kata-katanya gini, hanya untuk hari ini gue akan menjadi seorang bajingan, titik. Tapi hanya untuk hari ini, besok nggak boleh.
Besok nggak boleh. Iya. Tapi hanya besok untuk lu baca hari itu ini. lagi. Besok ceritanya lain lagi. Oh, lain lagi. Besok Oke. ceritanya lain lagi. Setiap hari beda karena ada 30 cerita. Gue kira kayak hari ini gue diet gue besok gitu. Besok gue diet gitu. Besok Enggak, bikin mantra itu lagi, jadi Enggak. nggak ada dietnya. Nggak. harus hari ini karena kan kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup apa enggak. Oke. Jadi hanya untuk hari ini. Kita hidup di waktu yang kapan sih? Waktu yang hari ini kan. Seperti itu. Dan ada satu doa yang selalu dibaca setiap pagi. Sebutannya kalau di tempat rehab NE itu Serenity Prayer. Serenity prayer. Yang udah di Ketenangan Indonesiakan, yang udah di Indonesiakan tuh verse-nya ada yang gue suka. Tuhan beri kami kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah dan berikan kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah. Nah, Oke. di situ gue mulai berpikir, menerima hal yang tidak dapat diubah. Apa sih yang nggak bisa diubah? Ya masa lalu. Ketika lu tetap kepikiran dengan apa yang terjadi di masa lalu, kan lu pada akhirnya nggak jadi apa-apa juga di hari ini kan. Ketika lu udah punya keberanian untuk menerima masa lalu lu bisa mulai melangkah ke depan. Dan beri kami keberanian untuk mengubah hal yang dapat kami ubah itu apa? Ya masa depan. Jalan kita di depan itu kan masih panjang, masih bisa kita ubah-ubah. Nah itu sih yang gua ambil dari tempat rehab. Dan ya itu sih hikmahnya gue pada akhirnya bisa menerima masa lalu gue. Dan gue juga berusaha menjadi orang yang lebih baik karena kedepannya itu kan masih bisa gue ubah kan. Oke, di hari ini orang mandang gue seorang bekas pecandu lah atau apalah, tapi gue bisa berubah kok. Oke. Selama gue punya kemauan untuk berubah. Ketika kita punya keinginan ya semesta mendukung lah selama itu hal yang baik ya kan. Yang baik menurut lo tuh apa sih, Kim? Yang baik menurut gue ya, itu kan kita bicara perspektif ya. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Oke, Gitu. gue tanya perspektif Hakim. Perspektif gue ya, minimal kalau yang baik itu menurut gue adalah ketika gue pribadi ini udah nggak nyusahin orang. Itu udah satu hal yang baik. Akan lebih baik ketika gue sudah bisa membantu orang lain. Yang penting gue jangan sampai nyusahin orang. Oke. Seperti itu. Itu definisi baik buat lo ya? Iya. Siap. Lo udah ada di definisi itu sekarang? Ya mungkin ya selangkah-selangkah mah ada lah. Gue sebisa mungkin nggak nyusahin siapapun. Makanya gue setiap kali ada masalah, gue jarang cerita ke orang. Kenapa? Karena gue berpikiran gini, setiap individu itu udah punya masalahnya masing-masing. Kenapa gue harus ceritain masalah gue? Belum tentu masalah yang gue hadapi itu lebih berat dari masalah yang orang ini sedang hadapi. Jadi daripada gue nambah-nambah beban pikiran dia, mendingan gak usah gue ceritain. Gue coba cari solusinya sendiri. Ketika gue bentok, gue bisa selalu ngobrol kok sama pencipta gue. Dan dia pasti akan selalu kasih solusi kan. Secara langsung maupun tidak. Misal melalui orang lain atau gimana. Pokoknya selalu ada jalan ketika lu meminta pertolongan Tuhan. Selalu ya? Selalu. Selama lu percaya. Selama lu percaya. Iya. Sejauh ini pengalaman lu berinteraksi sama Tuhan, selalu itu tetap valid? Valid. Kayak gue setiap berdoa, gue nggak pernah minta sama Tuhan. Kenapa? Karena gue udah dikasih nikmat yang begitu banyak sama beliau kan. Apakah tidak kurang ajar kalau gue udah dikasih enak masih minta? Kalau ke orang kan, nih orang udah dienakin kok masih minta lagi. Oke. Dikasih hati minta jantung, ya kan? Makanya gue lebih kalau berdoa ke bersyukur aja, berterima kasih, sama mintanya minta maaf. Minta maaf. Iya, memohon ampunan Tuhan aja sih. Karena masa lalu gue gitu kan. Oke.
Dan Boleh. nyambung sama pernyataan lu tadi. Boleh. Gimana kalau Tuhan yang lu panjatkan doa ketika lu ibadah adalah Tuhan yang maha kaya dan maha pengabul doa dan maha pemberi apapun yang diminta? Apakah lu tetap sungkan untuk meminta ke dia? Iya. Iya. Mau sedermawan apapun orang, ini kan bukan orang ya, ini entitas yang sangat tinggi gitu, Tuhan. Gak bisa disamakan dengan manusia atau orang gitu. Gue tetap akan merasa terhina, merasa malu gitu. Kok gue udah dienakin masih minta sih? Siap. Udah sih, kayak gitu prinsip gue. Lebih baik gue menjalankan apa yang udah dikasih dengan sepenuh hati gitu. Karena pasti akan menghasilkan sesuatu yang gue inginkan tanpa gue minta. Oke. Momen lu punya sesi interaksi sama Tuhan kayak gini tuh sudah sedari dulu atau ada tipping point-nya sih, Kim? Kalau dulu gue bisa dibilang jauh ya, jauh banget dari Tuhan. Karena kan prinsip hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti ini ya. Ketika kita semakin jauh dari Tuhan, ya Tuhan akan menjauhi kita. Oke. Tapi kalau kita mencoba mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan itu kan seurat nadi kita. Ya kan, bahkan sampai ada di pepatah Jawa bilang seperti ini. Gue lupa bahasa Jawanya, tapi temen gue yang cerita gini, dia seorang kejawen lah, dia ngomong gini. Kenal Tuhan, kalau lu mau kenal Tuhan, kenali aja diri lu sendiri. Di Jawa itu ada istilah kenal Tuhan, kenal diri, kenal Tuhan. Okay. Kalau lu mengenali diri lu siapa, lu akan mengenali Tuhan lu. Oke. Seperti itu. Lu udah kenal diri lu, Kim? Sedang memperdalam hubungannya sih, dengan antara apa yang gua inginkan, apa yang gua butuhkan. Itu kan kita harus benar-benar kenal sama ini orang, sampai bisa bedain mana sih yang gue benar-benar pengen dan mana yang benar-benar gue butuh. Kayak gitu. Jadi ya sekarang dalam proses mengenali diri sendiri lagi sih. Gitu. Makanya gue juga kalau dari segi spiritual gue lagi dalam proses mengenal Tuhan lah. Kayak gitu. Dan semuanya itu kan terjadi karena ada satu titik balik lah dalam kehidupan gue. Gue udah dibilang desperate enggak ya, tapi gue tuh udah nggak tahu apa yang mau gue cari dalam hidup gitu. Saat itu usia gue masih 26 tahun, di tahun 2019. Gue berpikiran dalam diri gue, waktu gue di dunia ini udah tinggal 1 tahun lagi. Di tahun 2020, di saat gue berusia 27, gue harus sudah mati. Karena udah nggak ada yang mau gue cari lagi. Kenapa 27 dan kenapa harus mati? 27 sebenarnya ini sih karena 27 Club lah, bla bla bla, berasa rock and roll segala macam. Tapi toh gue bukan siapa-siapa. Gue mati di usia 27 pun juga orang nggak ada yang peduli. Apalagi kalau gue sampai matinya misal bunuh diri atau apa yang ada apa keluarga gue malu. Ya kan? Sampai gue dengerin lagu Jepang lah. Sebenarnya liriknya tuh kalau di-translate, kalau gue mati di umur 27, artinya rock and roll menyelamatkan gue. Kayak gitu. Tapi lanjutannya, tapi toh kita juga pada akhirnya akan mati. Kenapa gue harus mati di usia 27? Kayak maut itu gak perlu dicari, datang sendiri. Sebuah keniscayaan kan. Sampai pada akhirnya di usia gue yang ke-26 itu, gue belum 26 malah, masih 25. Keponakan gue lahir di bulan September. Gue itu lahir kan November, berarti gue masih 25 pas keponakan gue lahir. Ketika keponakan gue lahir, hilang tuh semua pikiran-pikiran gue pengen mati segala macem. Karena melihat sesosok kehidupan baru gitu. Wah, gue pengen lihat nih anak gede. Gue kalau bisa ingin memfasilitasi cita-cita dia gitu. Makanya semenjak keponakan gue lahir, gue membulatkan tekad life must go on udah.
apapun yang terjadi hadapin aja. Hmm. Kayak gitu. Setelah ponakan lu lahir. Setelah ponakan gue lahir. Karena lu lihat ini ada kehidupan baru, Iya. ada harapan, Iya. dan lu ingin support, dedikasikan diri lu untuk pertumbuhan dia gitu. Iya. Ibaratnya. Kayak gitulah. Terus berarti itu tipping point lu kan? Tipping Iya. point dimana tadinya lu bilang harus mati di usia 27, ternyata bulan September ponakan lu lahir, Iya. flip kan berarti? Iya. Setelah flip itu, sampai hari ini gimana lu menjalani hari-hari lu? Gue menjalani hari-hari gue sebisa mungkin harus selalu merasa happy. Karena ya orang bilang, oh kebahagiaan itu kan harus lu udah mencapai sesuatu atau enggak atau apalah. Pada akhirnya kan kebahagiaan itu kan menjadi berat bagi orang karena dia pasang standar untuk merasa bahagia kan. Sedangkan gua berpikiran seperti ini, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang lu dapat ketika lu mencapai sesuatu. Oke. Kebahagiaan itu diri lu yang bisa ciptain sendiri. Oke. Lu bikin happy lu happyin aja apapun yang terjadi ya. Oh gini, ya udahlah, fine aja. Karena gue tipikal orang yang pada akhirnya pun juga agak-agak ignorance lah. Sekarang kan lagi in banget tuh buku seni bersikap bodoh amat. Ya. Gue tanpa baca buku itu, gue udah menjalani itu. Oke. Gue itu seseorang yang benar-benar tidak peduli dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan gue. Misal di tongkrongan lagi ngomongin bla 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 bla, pas di saat gue lagi nggak ada di situ. Pernah ada kejadian teman gue tiba-tiba ngechat gini, Kim si A tadi diskak sama ini. Emang kan dia orangnya agak gimana lah. Terus gue bilang, udah bro, cukup, gue nggak perlu tahu apa yang terjadi di situ, cukup yang ada di situ aja yang tahu. Buat apa gue tahu? Nggak ada gunanya juga buat gue. Kayak gitu. Makanya orang kan sekarang sedikit-sedikit, wow gini perspektifnya muncul karena arus informasi yang terlalu deras kan. Ya lu tanpa nonton TV atau tanpa baca koran pun buka handphone ada berita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya sampai Z lah. Nah, kalau gue nggak pernah mau tahu hal yang nggak ada hubungannya dengan gue atau yang nggak menarik minat gue. Gue punya filter diri gitu, maksud gue cuma pengen tahu apa yang mau gue tahu. Misal gue lagi suka sama satu hal, ya gue akan cari tahu tentang hal itu doang. Ketika ada hal lain yang ramai diperbincangkan dan gue nggak tertarik, ditanya lu tahu nggak? Enggak. Yang bener lu, serius. Coba buka explore IG lu atau apa, nih lu lihat sendiri ada nggak di explore IG gue. Karena gue pernah ngeliat satu foto ya di Instagram dan gue screenshot dan gue jadikan pegangan sampai hari ini. Itu gambarnya tulisan sebenarnya, in the age of information, ignorance is choice. Kita selalu punya pilihan untuk gak peduli. Ya kan? Kita mandang dunia hari ini, wah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak apanya, dikit-dikit apalah. Lu selalu punya pilihan untuk tidak peduli akan hal itu. Ketika itu tidak mengganggu keseharian lu, kenapa harus lu pikirin? Ini enggak? Ignorance lu ini kebentuk karena pengalaman lu nggak, Kim? Ya. 4 tahun nggak keluar rumah, rehab. Kemungkinan iya ya. Pada akhirnya mungkin tanpa disadari itu terbentuk karena hal tersebut gitu. Karena gue dulu di tahun 2015 sebelum gue rehab bla bla bla, gue pernah ngobrol sama temen gue. Saat di satu titik dia ngomong, gini Kim, ketidaktahuan itu adalah sebuah nikmat. Di situ gue merasa tertampar. Oh iya benar juga. Ketika lu tahu banyak hal, gunanya pun juga apa untuk lu? Semua hal lu tahu nggak ada gunanya juga kan? Ada yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Pada akhirnya, kenapa ketidaktahuan itu adalah nikmat ya? Iya sih.
ketika lu nggak tahu, misalnya kita bicara perkara hukum agama lah, ketika lu nggak tahu makan babi itu haram, lu makan nggak dosa kan? Oke. Ya kan? Tapi ketika lu udah tahu makan babi haram dan lu tetap makan, beda lagi. Beda lagi. Oke lah, perkara pahala dan dosa itu udah di luar ranah manusia kan. Seperti itu. Makanya gue di hari ini cenderung orang yang ignorance terhadap hal-hal yang memang menurut gue nggak perlu gue tahu. Oke. Siap. Terus gue punya mungkin beberapa pertanyaan terakhir Hakim ya. Oke. Pengalaman hidup lo ditangkap, ditahan 5 hari, rehab 5 bulan, nggak keluar rumah 4 tahun. Terus lu ada tipping point, ketemu ponakan lu. Dari hari-hari itu, terus lu melihat diri lu hari ini. Gue pengen tahu end game lu ke depan tuh apa sih, Kim? Ya, kalau end game ya pasti mati lah. Oke. Mati. Cuma itu kan nggak bisa dijadiin ultimate goal ya. Ya ke depannya ya gue pengen bisa memfasilitasi orang lain lah untuk meraih cita-citanya gitu. Karena gue kan berpikiran, gue nggak mau berkeluarga lah, buat apa? Manusia udah terlalu banyak, ya kan? Kalau cinta emangnya harus nikah kan? Nggak juga. Kalaupun menikah, memangnya harus punya anak kan? Nggak juga. Masih banyak gelandangan-gelandangan yang tidak terurus. Manusia itu udah terlalu banyak. Makanya gue pengennya sih, kalau gue jadi orang yang secara materi berkecukupan, ada satu orang misal gue ketemu anak gembel gitu, tapi dia punya semangat hidup yang tinggi segala macam, gue akan fasilitasi cita-citanya pengennya. Oke. Gak usah jauh-jauh ke anak orang lah. Misalkan adik-adik gue atau kakak gue, ya ponakan-ponakan gue lah pada akhirnya misal mau meraih cita-citanya, tapi orang tuanya maaf tidak mampu dan gue mampu, ya gue akan bantu mereka. Kayak gitu. Gue pengen banget yang namanya jadi seorang filantropi sih, kayak gitu. Filantropi aja sih. ya? Ya. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir deh, Kim. Pengalaman lu ini unik, Kim. Gak semua orang di umur lu punya pengalaman kayak lu. Pengalaman lu ini punya banyak sesuatu yang bisa jadi manfaat buat orang. Ya. Kalau lu mau bungkus, lu mau ngomong apa sih ke orang-orang dengan pengalaman yang lu punya? Apa sih pesan yang pengen lu sampaikan? Pesan yang pengen gue sampaikan sih simple aja sih. Lu lakuin apa yang lu suka, peduli amat kata orang. Selama itu bukan tindakan yang negatif ya kenapa enggak? Do what you like, do what you want. Kalau kata Bad Religion, do what you like. Udah itu aja. Oke, Kim. Thank you very much. Ya, sama-sama. Cita-cita lo pengen jadi filantropi, Ya. mudah-mudahan tercapai. Amin. Thank you. Thank you.